Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, masih di channel saya ya, Dayat Lombok ya. Nah, saya mau jelaskan ini, saya ini kan tiba-tiba pindah ke pabrik ya. Padahal saya tuh tadinya udah betah di tomat ya, karena saya ngejalanin udah 1 tahun 4 bulan di tomat kemarin. Nah, ini alasannya kenapa nih, saya mau jelasin nih kenapa saya pindah di perkebunan tomat, padahal saya udah jam kerjanya lebih panjang di tomat daripada di sini tempat saya di pabrik. Kenapa ya saya pindah? Nah, ada alasannya ya, saya pindah dari perkebunan tomat ke sini gitu. Nah, yang pertama itu, yang alasan saya pindah ke perkebunan tomat itu karena di tomat itu tumbuhan ya, tumbuhan, karena tumbuhan jadinya dia itu kayak musiman lah. Kalau tumbuhan musiman, aduh, musiman. Jadinya tomat itu kalau di Polandia itu nggak kayak di Indonesia ya, karena tomat di Polandia itu umurnya panjang sekali, bisa sampai 1 tahun itu, dari pas penanaman sampai dia mati tuh hampir setahun dia umurnya itu. Saya kemarin di Mularski itu, di perkebunan tomat, rata-rata Mularski namanya ya. Saya di Mularski itu kemarin kerja itu jadinya di sana greenhouse ya, greenhouse kayak di rumah kita itu. Kalau greenhouse itu kan kayak di tempat kita itu yang pakai plastik itu ditutupin itu ya, kalau di tempat kita. Cuman kalau di Polandia itu lebih elit ya, dia pakai semuanya tuh dari atas sampai bawah itu pakai kaca semua gitu, nggak pakai plastik, dia pakai kaca semua. Makanya di atas sama pinggir-pinggir itu bersih semua gitu. Di perkebunan itu nggak dia ini ya, dia agak bersih lah gitu di perkebunan itu jadinya. Nah, jadi pas kemarin saya pembibitan, nah pas saya pantau lah di sana kan, karena saya kan setahun 4 bulan, jadi tahulah situasi pekerjaannya di sana gitu. Jadi kemarin itu dia ngambil bibit, dia nggak nanam bibit langsung di sana ya, di Mularski tempat saya kerja itu perkebunan, nggak langsung nanam, dia langsung ngambil bibitnya di Jerman kalau nggak salah itu, pakai kontainer itu besar. Jadi sempat saya turunin itu bibit itu kemarin. Jadinya bibit itu udah 2 jengkal itu ya, besarnya itu 2 jengkal. Nah, baru itu ditanam di tempat saya di Mularski itu, di perkebunan tomat. Dia itu model tanamnya itu tinggal tempel gitu, udah ada medianya gitu, tinggal tempel itu aja itu. Enggak di, soalnya kan pakai kayak rockwool ya, kayak busa itu tempatnya kan namanya di greenhouse ya. Nggak pakai tanah ya, pakainya itu busa. Jadi tinggal tempel-tempel aja itu. Tempel-tempel aja itu bibitnya itu yang 2 jengkal itu. Dari bulan Januari itu, yang 2 jengkal itu, baru setelah Januari itu baru dia besar itu. Nah, pertumbuhan berbuahnya dari 2 jengkal itu, dia tuh pertumbuhan berbuahnya sebenarnya udah 1 meter pun dia udah berbuah sebenarnya. Cuman kan nunggu matangnya itu yang lama, nunggu matang tomat itu. Jadinya pas nunggu matangnya itu kalau nggak salah itu dia baru sekitar 2 meter gitu, baru dia matang yang saya tahu itu. Pas saya soalnya ngelihat juga keadaannya kemarin kan. Jadi kita nunggu dari bulan 1 sampai bulan 4. Bulan 4 itu baru dia mulai agak mateng. Nah, bulan 5 itu udah ada yang matang itu, udah kita mulai panen itu bulan 5 itu. Kita udah mulai panen tomatnya, karena itu dia udah ada yang matang tomatnya sebagi-bagian lah gitu, tapi nggak semua gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi ya, tomat di Polandia tuh umurnya tuh lebih panjang itu ketimbang kita, yang saya tahu kita di Indonesia itu ya. Indonesia kan pohonnya kayaknya tomat itu banyak cabangnya, cuman eh, nggak lama gitu pertumbuhannya gitu, berapa bulan gitu. Tapi kali di Polandia ini sampai 1 tahun ya, bisa dia sampai 1 tahun itu kalau dia umur dari kecil lah gitu. Pertumbuhan kecil itu pas 1 tahun kayaknya, dari kecil sampai dia mati lah gitu. Dari umur kecilnya itu sekitar sampai, ya kecil sampai itu nggak salah itu sampai 13 meter dia tuh baru dia ditebang itu tomat itu. Nah, jadi dari bulan eh, 5 itu udah di perkebunan tuh udah mulai rame. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, setelah bulan 11 itu udah masuk musim dingin itu bulan 11. Nah, setelah bulan 11 itu, nah itu tepatnya kekurangannya itu kalau di tomat itu ya, bulan 11 itu pasti kerjaan itu udah mulai sepi, karena itu udah pemotongan pohon tomatnya itu bulan 11 itu ya.
Nah, jadinya 11 terus 12 itu kerjaan itu udah mulai sepi sekali tuh. Pokoknya gaji-gaji itu di bawah 3.000 itu udah pasti dapat bawah 3.000 lah itu. Pendapatannya itu bisa 2.000 gajinya. Dan saya pernah ngerasain itu gaji 1.600 itu ya. 1.600-an tuh pernah saya ngerasain di tomat itu satu kali cuman. Tapi rata-ratanya tuh larinya ke 2.000, 2.500 lah itu kalau dia lagi sepi tuh. Nah, itu gaji yang sebelum yang saya bilang di bawah 3.000 itu sekitar masuknya itu bulan bulan 11, 12, 1, 2, 3 itu kadang sampai 4. Jadi sebenarnya kalau kita hitung-hitung rata-ratanya nah, gaji di perkebunan tomat itu sebenarnya itu pendapatan kita di perkebunan tomat itu pokoknya sekitar 6 bulan rame, 6 bulan sepi gitu. Nah, ramenya itu pas itu yang saya bilang tadi pas musim tak panas dia tuh ya itu. Pas musim panas. Pas musim panas itu ya itu. Pas mulai musim panas itu udah mulai setar itu sekitar kan bulan 4 itu sebenarnya udah mulai masuk musim panas sebenarnya. Cuman tomatnya kan lagi mau mateng gitu kan. Jadinya itu ya itu dari bulan makanya kita dapat gajinya itu sekitar bulan 5, 6, 7 itu ya saya bilang kan sampai bulan 11 itulah itu. Itu sekitar itulah kita dapat itu gajinya itu besar-besar itu ya sekitar kayak di packing kemarin. Itu dia bisa sampai di atas 4.000 tuh. Soalnya saya ngerasain juga kemarin pas bulan 6 gitu pas saya mau keluar kemarin pindah itu saya pendapatan saya tuh sekitar di kerja di packing tapi sekitar 4.000 berapa itu? Hampir sekitar 4.400-an itu udah bersih itu saya 4.400 di Luti itu udah bersih itu kalau kotornya itu 4.700 karena saya di perkebunan itu kan di apa namanya dipotong ada potong makan saya sekitar 300 cuman mesannya gratis kalau di perkebunan tomat tuh saya itu cuman nanti setelah sepi itu kan mungkin dulu saya kan banyak kita orang Indonesia itu 25 orangan ya kalau nggak salah itu. Nanti yang diambil itu pas musim sepi itu mas kita kayak disortir lah gitu. Yang mana yang terbaik lah gitu mungkin nggak tahu ya penilaian mereka gitu. Mana yang maunya gitu diambil mungkin menurut mereka gitu. Oh ini ya ini. Nah alhamdulillah kemarin saya juga masih dipertahankan. Mana yang dipertahankan, mana yang dikeluarkan untuk sementara gitu. Pas lagi musim sepinya gitu. Nah itu juga kekurangannya di perkebunan tomat itu pas lagi sepi itu kita di karyawannya dikurangin juga gitu. Nggak mungkin ditumpukin karyawannya terus gitu. Nggak mungkin misalnya karyawannya 30 orang nih pas musim panennya lah gitu musim musim tomatnya itu pas lagi misalnya 30 orang gitu misalnya karyawannya. Nah nanti pas sepi itu pasti tuh dikurangin itu ya nggak tahu itu pokoknya mau dikurangin berapa terserah dia maunya dia tapi pasti dikurangin lah itu menurut saya itu soalnya saya ngalamin ngelihat sendiri kemarin teman juga dikurangin pengurangan karyawan karena ya nggak mungkin nggak ada kerjaan terus mereka itu dipertahankan di sana gitu sebanyak itu gitu pasti ada pengurangan gitu jadinya itu tetap jadinya nanti makanya itu kekurangannya lah yang saya bilang tadi itu musimannya itu kekurangannya makanya saya tuh beralih ke pabrik aja walaupun saya di sini di pabrik ini cuman pendapatan saya hampir-hampir 3.000 lah gitu cuman gajinya stabil gitu ya gitu kalau di pabrik tuh nggak musiman gitu dia kalau ke tempat saya ini walaupun dia kena musim dingin sama musim panas musim sepi gitu ya gajinya segitu-gitu aja gitu udah karuan lah gitu misalnya gajinya 2.800 ya 2.800 itu terus gitu misalnya Sabtu Minggu libur saya kerjanya gitu ya gitu-gitu terus gajinya cuman kita nggak ada nganggur-ngangguran lah gitu kalau di tomat itu kan kemarin kan saya ngalamin kemarin tuh pas bulan Desember itu udah kerjaan tuh udah mulai sedikit jadinya tuh banyakan liburnya saya tuh malah bisa sampai libur 4 hari kayak gitu 4 hari kerja 4 hari libur gitu kalau lagi musim sepi sekali itu memang saya dipertahankan di sana cuman sepi lah kerjaan itu tapi kalau ada yang bagian yang ngelilit itu sih ada lumayan kerjaannya itu ada yang ngelilit itu kadang 5 hari dia kerja itu kalau bagian ngelilit pucuk tomat itu kan itu soalnya dari start dia mulai dari awal Januari itu
Nah, kalau dia bagi bagian yang panen, kalau yang packing itu, kalau di tomat itu kan beda-beda bagian ya. Itu mulai pekerjaannya itu ya itu yang saya bilang tadi bulan 5 itu udah mulai dia baru mulai kerjaan mereka ya itu. Cuman kita beralih sih di kerjaan yang mana yang disuruh nanti. Makanya pas lagi sepi bulan November, Desember, Januari, Februari itu ada aja sih kerjaan kalau kita dipertahankan di sana ada aja, cuman gajinya nggak besar gitu, di bawah 3.000 lah gitu. Makanya ada aja kerjaan, maksudnya kayak perawatan kayak gitu, perawatan tomatnya yang baru datang kan, tomatnya itu yang 2 jengkal saya bilang tadi itu dirawat nanti, di perawatan, di ya nggak disemprot, cuman di kayak ditempel tomatnya dulu kayak gitulah, dari pembibitannya tuh ditempel dulu. Habis itu ada kayak kayu-kayu nanti ditempel di sana di medianya. Habis itu nanti diikat pakai tali kayak gitu kerjaannya nanti. Nah setelah bulan udah mati nanti tomatnya itu kita bersih-bersih tomatnya, potong-potong tomatnya nanti di keluar ada mesin sih, cuman kita yang motong-motong tomatnya bersih-bersih semua dah itu. Pokoknya bersih-bersih, kadang bersihin busanya itu juga, itu bersihin busa, buang busa, macam-macam sih kerjanya itu. Pokoknya bersih-bersih lah gitu. Nanti motong tali kan, talinya dipotong juga, banyak talinya tomatnya kan. Nanti kerjanya gitu juga, sebulanan itu potong tali terus itu. Ada aja sih kerjaan kalau kita dipertahankan di sana gitu, ada aja kerjaan. Tapi kalau kita nggak dipertahankan, yang dikeluarkan untuk sementara, nah nanti ya mudah-mudahan kan agensi juga cepat nyari kita kerja pas lagi dikeluarkan itu gitu. Itu sih saya antisipasi di sana juga gitu. Makanya saya juga udah, yang tadinya juga saya juga ada agak jenuh juga di tomat, makanya pengen nyari situasi yang lain lah, maksudnya nyari suasana yang baru lah. Makanya saya pengen kerja di pabrik juga gitu, pindah di pabrik itu karena ya pengen nyari suasana yang baru juga gitu. Nah itu yang saya bilang tadi ya, yang perkebunan tomat itu jadi musiman gitu. Kalau udah besar gajinya tuh besar terus itu, dari bulan 5 sampai bulan 11 itu besar terus gajinya tuh. Apalagi saya kemarin di packing sama eh, motong daun kerja saya tuh kemarin. Jadi itu besar terus gajinya tuh, sampai 4.000 lebih saya itu. Kadang 4.000 lebih lah itu gaji saya pas dari bulan 5 sampai bulan 11. Nah, setelah bulan 11 itu turun merosot. Merosot dari sampai bulan 4 itu. Sampai bulan 4 itu udah pada merosot itu. Gajinya di bawah 3.000 lah itu. Kalau lagi itu masuk musim dingin soalnya gitu. Jadi kerjanya kita itu ya kadang ya macam-macam lah kerjanya itu. Ada aja sih kerjanya kalau kita dipertahankan gitu. Itu aja sih. Ya biasa karyawannya kalau di perkebunan tomat itu kemarin saya lihat itu 80-an lah itu karyawannya itu, kita campur sama Ukraina. Malah itu kerjanya itu di perkebunan tomat itu malah kerjanya banyakkan cewek daripada cowoknya. Karena ya emang itu kerjanya sebenarnya udah cewek juga, dikerjain cewek bisa gitu. Jadinya dan di perkebunan tomat itu nggak dingin ya, yang nggak kalian nggak temen seperti kalian bilang itu, oh emang di Polandia itu dingin. Cuman kalau di perkebunan tomat itu dia nggak dingin karena dia kan greenhouse gitu, ditutupin sama kaca semua di dalam gitu. Kita tuh kerja di dalam tuh malah hangat gitu, karena tomat itu tumbuhan juga, dia harus dihangatkan juga, nggak boleh dia tuh kedinginan. Tomatnya kan tomatnya mati juga kalau kedinginan gitu. Jadi posisinya kalau musim dingin dihangatkan gitu, ada mesin-mesin penghangatnya juga gitu, stabil, diatur lah gitu sama mereka kan gitu, sama bos-bosnya di sana udah ada yang ngatur lah gitu. Jadi posisinya itu tetap tomat itu tetap tumbuh gitu, tetap berbuah terus gitu, dan len-lennya banyak gitu. Sampai kemarin tuh 400 len itu yang kita kerjakan itu. Misalnya kalau disuruh motong daun itu ya berapa len tuh, 5 len tuh motong daun. Jadi kerja itu macam-macam. Di perkebunan tomat tuh berapa jenis, mungkin 7 jenisan, mungkin berapa lah mungkin. Pokoknya ada yang packing tomat, ada yang ada dari panen tomat, packing tomat, ada kerjanya. Motong daun kerjanya, ada yang ngelilit pucuk daunnya pakai apa namanya? Pakai tali itu ngelilit pucuk daun. Ada yang nurunin tomatnya juga, kalau udah panjang itu diturunin. Ada beda-beda bagian dia, macam-macam bagiannya itu. Yang saya tahu sih ada 6 bagian gitu,
bagian. Ada yang bagian eh, nyortir kembangnya macam-macam lah gitu. Dan dia tuh menggunakan ini ya, menggunakan apa namanya itu, apa namanya lah, yang kotak apa namanya, yang buat bok apa namanya, madu itu. Kardus. Iya, madu itu ada itu, apa namanya, hewan apa namanya itu? Tawon. Ya, tawon. Dia tuh di, kalau di Indonesia itu namanya teboneng itu, kalau di bahasa Lombok nggak tahu ya bahasanya. Dia tuh bantuan pakai tawon di dalam itu, ada tawonnya di sana ditaruhin di atas. Jadi dia tuh buat ini perkawinan lah apa gimana gitu. Jadinya dia tuh pakai tawon lah di dalam itu. Jadi ada madunya semua itu. Itu tawonnya juga dipanen, tomatnya juga dipanen, itu pakai bantuan itu dia kalau di greenhouse di ruang dia gitu. Ya udah, itu aja penjelasan saya tentang ini ya. Saya pindah dari perkebunan tomat di pabrik. Nah, itu yang saya bilang tadi ya, penjelasan saya itu. Ya itu aja lah yang saya ini. Oke lah ya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini kerjanya cuma 8 jam, lagi santai aja kerja 8 jam. Soalnya di pabrik saya udah karuan, gajinya berapa, jamnya berapa. Kalau di tomat itu, wow, kerjanya itu 12 jam, 14 jam itu kerjanya itu kalau di tomat. Di tomat tuh kerjanya bener 12 jaman itu saya kerjaan sehari itu. Dan yang kerjanya cuma minggu aja libur gitu. Makanya kalau minggu libur 12 jam kerja, minggu libur itu ya itu gajinya 4.000 terus gitu. Tapi kalau kerjanya 10 jam itu ya, makanya itu nanti 8 jam itu kalau musim sepi itu paling kerjaan 8 jam gitu. Tapi kalau musim ramai 12 jam terus kalau di perkebunan tomat itu. Minggu libur itu, kadang-kadang masuk minggu. Makanya gajinya 4.000 terus itu. Gede lah 4.000 itu kalau di rumah.